mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, guru hebat, guru SDN 3630. Selamat siang, Bu. Ya, di sini saya mengganggu sedikit waktunya ya ibu-ibu, di mana saya akan berbagi sedikit pengalaman saya selama mengikuti calon guru penggerak. Pada pembahasan kali ini menindaklanjuti dari kelompok praktisi kita yang kemarin, yaitu membentuk kelompok kecil KKG, di mana dalam hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep budaya positif. Baik, sebelum lanjut untuk pada penerapan konsep-konsep budaya positif, kita pemanasan dulu ya ibu-ibu. Ibu diharapkan berdiri. Ibu masih ingat kan lagu naik-naik ke puncak gunung? Ingat, Bu. Ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat banyak, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat banyak, banyak pohon cemara. Terima kasih Bu Ibu tepuk Nah, di sini saya akan menjelaskan materi hari ini tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum membahas konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah, di sini berkaitan dengan disiplin positif. Terbayang pada diri kita kalau tentang disiplin, kata disiplin yaitu kita harus mematuhi, menaati peraturan yang sudah ada baik guru maupun siswa. Jadi kalau terlintas dalam peraturan, jadi berkaitan dengan penghukuman. Dalam disiplin budaya positif ini, kita sebagai guru tidak boleh melakukan penghukuman yang selama ini mungkin di antara kita pernah melakukan penghukuman kepada murid. Di sini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita ke depannya. Jadi dalam posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat monitor atau pemantau. Dan yang kelima manajer. Dalam kelima tersebut ini nanti kita akan bahas mana yang kira-kira yang salah untuk dilakukan dan mana yang benar. Sebelum membahas posisi kontrol ini, kita harus terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas di kelas kita, yang mana kesepakatan kelas ini sama dengan keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau dibuat peraturan kelas itu terlintas seperti memberi hukuman nantinya. Kalau keyakinan ini nanti keyakinan atau kesepakatan kelas adalah tindakan yang akan sama-sama kita sepakati untuk dijalankan dengan secara ikhlas dari dalam dirinya masing-masing, baik guru maupun murid. Jadi posisi kontrol tadi yang kita hadapi sebagai guru di sekolah ketika mengetahui murid kita yang merasa bersalah, melakukan kesalahan, misalnya yang sering terlintas di
keseharian lingkungan kita apa Bu? Biasanya tidak mengerjakan PR. Iya, tidak mengerjakan PR, kemudian tidak memakai masker. Jadi kita membuat kesepakatan dulu di kelas, ya Ibu seperti ini. Bersama murid membentuk kesepakatan kelas agar sama-sama dipatuhi. Agar ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, kita bisa melihatkan kesepakatan kelas kepada murid-murid. Apakah tindakan mereka salah atau tidak. Dari seperti yang dibilang Ibu Mariati tadi tentang murid yang tidak mengerjakan PR. Biasanya posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengetahui siswa melakukan tidak mengerjakan PR, pasti kita jawab, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Di sini kita merapet, terus kita bercelana kepada dia. Kamu kenapa bisa nggak ngerjain PR? Lupa, tiap hari lupa, besok lagi lupa. Anak tersebut akan merasa bersalah. Di sini kita sebagai guru tidak boleh terlalu menghakimi dia. Kemudian setelah menghakimi dia, kita biasanya memberikan hukuman, entah berdiri atau berdiri di kelas dengan memegang telinga dan kaki dinaikkan, itu tidak boleh Bu. Apalagi lari-lari di lapangan sehingga membuat penyiksaan kepada peserta didik. Jadi dalam hal ini kita dari kesepakatan yang kita buat, nanti kita akan jelasin kepada anak siswa untuk melakukan restitusi. Jadi sebelum melakukan restitusi, seorang guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kelima kebutuhan ini ada pada diri manusia, terutama anak. Biasanya anak yang melakukan kesalahan ini karena tidak terpenuhi 5 kebutuhan yang 5 ini. Misalnya tadi kan seorang anak yang melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Dalam melakukan restitusi, kita seharusnya menanyakan kepada siswa tersebut dengan cara mendekati siswa tersebut agar siswa tersebut bisa tergerak sadar. Yang pertama kita lakukan misalnya kita mendekati anak tersebut, tetapi dengan bahasa yang halus, tidak boleh mempermalukan anak di depan anak. Kita menasihatinya saat istirahat atau kita panggil siswa itu tatap muka ya, face to face, tatap muka pada peserta didik itu. Kita menanyakan tersebut, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kita tanya. Kemudian setelah kita tanya, lalu dia menjawab, saya lupa Bu. Ketika dia menjawab dia lupa, baru kita tanya, kenapa kamu bisa lupa nak? Tadi saya lupa Bu. Baru kita tanya lagi, berarti kamu tahu kan? Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita, kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Iya Bu, saya sudah melanggar. Baru kita tanya lagi, apa alasannya? Kenapa kamu melanggar kesepakatan? Tadi semalam Bu, setelah saya pulang sekolah saya main seharian, lalu saya capek, malamnya saya ketiduran. Jadi kebutuhan dasar dari anak secara tidak langsung adalah kita bisa lihat kebutuhan anak itu merasa senang seharian untuk bermain sampai dia lupa. Dalam hal ini kita menjelaskan kepada anak. Nah, memang kebutuhan anak adalah merasa senang bermain sekali, tetapi sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Kedepannya kamu harus bisa menghargai waktu. Kemudian kita tanya lagi, untuk kedepannya keyakinan apa yang akan kamu lakukan agar kesepakatan kelas itu tidak dilanggar. Baru kemudian dia mengatakan, saya tidak akan melakukan lagi Bu. Ketika nanti pulang sekolah setelah makan, saya akan mengerjakan. Setelah anak tersebut membilang dengan bahasa halusnya, kita lalu menjelaskan kepada anak, iya Ibu bagus, Ibu senang mendengarnya. Untuk kedepannya kamu harus lebih bijaksana, harus bisa menghargai waktu, dan Ibu tunggu kamu akan berubah
supaya menjadi anak yang bisa menghargai tentang kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Begitu Ibu penjelasan dari saya. Penerapan restitusi kepada anak supaya anak didik itu sadar melakukan kesepakatan kelas itu tanpa ada paksaan, tanpa karena ada hukuman. Tetapi di sini peran kita sebagai manajer untuk memanajerkan murid-murid supaya murid-murid kita sadar melakukan semua kegiatan itu dari dirinya sendiri tanpa paksaan, tanpa takut dengan aturan, tetapi dengan jiwa kesadaran siswa agar siswa tersebut bisa kembali untuk memperbaiki dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Demikian penjelasan dari saya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu tentang restitusi yang telah saya berikan? Kira-kira kepada Bu Juleha lah ya Bu Juleha. Ya, Bu Juleha. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi, bahwa di dalam kelas itu tidak ada yang namanya proses pemberian hukuman kepada si anak didik. Bahwa dalam penerapan budaya positif di sini pun tidak ada yang namanya hukuman kepada anak, tetapi penerapan restitusi namanya, agar kedepannya anak dapat secara sadar melakukan budaya positif ini tanpa adanya paksaan dari luar untuk mengerjakan sesuatu yang memang harus dikerjakannya, yang artinya memang dari dalam diri dia sendiri. Untuk kedepannya mungkin kami bisa memakai istilah restitusi inilah ya, budaya positif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akila, Saya Bu. bagaimana menurut Akila tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas? Bagus Bu. Kami bisa disiplin, menghargai dan menyayangi. Terima kasih Akila. Sama-sama Bu. Mirja, bagaimana menurut Mirja tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama di dalam kelas? Bagus Bu, kami jadi bisa menghargai Bu Guru dan menghargai diri sendiri. Kemudian kami bisa menjadi sangat disiplin dan kelas kami menjadi rapi, cantik, dan indah. Kami merasa sangat nyaman berada di dalam kelas. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif di kelas dan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif dari pelatihan guru penggerak kepada guru-guru SDN 36 Bila Hulu.